dari sekolah kami, owner dari National Leader School. Selamat siang, Mr. Agus. Terima kasih diberikan kesempatannya untuk berbicara. Kita yang to be honored to be share with you. No, it's my my pleasure. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman adik-adik di sana. Sharing saya nanti. Ya, amin. Okay, so we will start in about 3 minutes, so we will not wait for the others. We appreciate more those who come on time. So we will start at exactly 1 p.m. Masih di mute. Baik, kita akan langsung mulai. Selamat siang untuk semua. Hari ini kita sudah kedatangan tamu, ya, seorang yang spesial yang luar biasa. Beliau adalah Alven Elias, ya, nama Alven Elias. Mungkin saya bisa bacakan sedikit siapa itu Mr. Alven Elias, ya. Jadi Mr. Alven Elias ini teman lama saya, ya, dulu kita sama-sama di Jogja, sering main di kos, sering ketemu di kos-kosan. Jadi ini teman lama saya dulu waktu di Jogja, kemudian sudah kurang lebih berapa tahun ya, Alven, ya, 14-15 tahun ya kita nggak ketemu ya. Saya kan ke Jepang itu 2006, tapi sebelum saya ke Jepang kan Mister kan sudah lulus kalau salah ya 2000. Iya, saya lulus 2001 ya, sudah 2001 20 tahun, ya, sudah lama sekali kita nggak ketemu. Dan sekarang Mr. Alven ini sudah berdomisili, ya, sekarang berdomisili di Jepang, di Fukuoka, Jepang. Saya akan bacakan sedikit. Jadi Mr. Alven ini masih muda, ya, kelahiran tahun 1981, nih, masih muda sekali. Kemudian dia menempuh edukasinya, universitasnya adalah di Sanata Dharma University di Jogja, jurusan Ekonomi Manajemen. Kemudian melanjutkan untuk studi bahasa Jepang di Fukuoka, kemudian studi di ABC Photo School di Fukuoka juga. Kemudian mulai merintis karirnya di Jepang sebagai seorang photographer assistant. Kemudian lanjut lagi menjadi commercial photographer at Creation Plan Studio Fukuoka, Jepang. Di tahun 2013 sampai 2015 beliau menjabat sebagai commercial photographer juga di YCS Mission Link Studio Fukuoka, Jepang. Dan sekarang, ya, sejak tahun 2015 sampai sekarang, Mr. Alven ini adalah sebagai CEO and Chief Photographer at Five Frame Photography Fukuoka, Jepang. Okay, dan untuk company website-nya nanti bisa check out di www.alven-photowork.com, ya. Jadi sudah 14 tahun Mr. Alven ini belum menjadi warga negara Jepang, ya, masih warga negara Indonesia, ya, Mr. Alven, ya. Ya. Di samping sebagai fotografer, Mr. Alven adalah juga seorang kontributor Metro TV, ya, kontributor Metro TV. Nah, nanti kita akan mendengar banyak sekali dari Mr. Alven, pengalamannya bagaimana, lalu bagaimana awalnya sampai beliau memutuskan untuk menjadi, saya passion jadi fotografer, sampai menjadi seorang fotografer profesional, sampai seperti sekarang ini. Baik, mungkin langsung aja ya kita mulai, ya, Alven, ya. Mungkin untuk yang lain mohon untuk bisa di mute semua, udah di mute, ya. Oke, kita akan dengarkan langsung. Baik. Mr. Alven nih, saya mau tanya dulu nih, bagaimana sih awalnya apa yang sampai bisa memutuskan untuk ini loh, career path saya adalah di bidang fotografi. Oke. Bisa kedengaran ya, Mr. Andi? Bisa kedengaran? Oke. Jadi kita nggak tahu ya, pertama kali saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa ke Jepang, dan saya juga nggak ada cita-cita menjadi fotografer, itu saya juga tidak ngerti. Tapi ya saya percaya ini ya rencana Tuhan. Jadi pertama kali saya di Jogja itu setelah lulus S1 saya rencananya untuk melanjutkan S2 master saya ke Australia. Pertama kali itu ke Australia, lalu karena saya waktu itu sudah punya pacar, ya, pacar saya itu orang Jepang. Lalu dia pindah, dia dulu tinggalnya di Australia, dan dia
pindah pulang ke Jepang. Dan saya bilang, kalau begitu saya lanjutkan saja master saya di Jepang, khususnya di kota Fukuoka ini ya. Dia pulang ke Fukuoka setelah 2006 lulus. 3 hari setelah wisuda, saya langsung ke Jepang. Oke, dari situ saya tidak ada cita-cita menjadi fotografer, tidak ada cita-cita untuk seperti sekarang, tidak ada sama sekali. Lalu setelah saya datang ke Jepang, saya mulai melihat nih, wah, ternyata Jepang itu benar-benar apa ya, dunia yang berbeda apa yang pernah saya lihat di Indonesia. Saya bisa bagaimana melihat orang-orangnya, cara mereka berjalan, langit biru, suasana yang segar, itu semuanya membuat saya wow gitu kan. Nah, dari situ saya mulai suka, saya mengambil foto, ambil foto. Nah, dari sana saya masih belum ada tuh cita-cita menjadi fotografer. Cita-cita saya tetap melanjutkan master saya. Saya kuliah pertama kali sebelum kita ngambil master kan kita sekolah bahasa, saya ambil sekolah bahasa dulu di sana. Di sini, di Fukuoka. Tetapi nggak tahu kenapa saya tuh ada cita-cita ingin jadi fotografer. Cita-cita ini berawal ketika saya bergabung dengan sebuah grup besar di Indonesia, itu fotografer.net. Nah, di situ saya mulai belajar ya, sekali. Dari situ saya bilang ke istri saya sekarang ini, saya bilang bagaimana kalau saya jadi fotografer ya. Karena kalau saya juga ambil S2, lulus kerja, saya juga harus jadi sebagai karyawan mungkin. Terus istri saya yang saat ini bilang bahwa, oh iya itu bagus, karena kenapa? Kalau kamu jadi bekerja di perusahaan Jepang, mungkin kamu akan keteteran dalam banyak hal, dalam bahasa, cara kerja orang Jepang itu kan cepat, mungkin saya akan keteteran untuk bersaing. Nah, didukunglah saya untuk menjadi fotografer. Ternyata menjadi fotografer di Jepang itu juga nggak gampang. Jadi nggak seperti kita beli kamera langsung saya fotografer, tidak bisa begitu. Nah, di situ saya mulai pertama kali saya nekat dengan model kamera pocket dan film, saya melamar pekerjaan. Nah, di situ mereka mungkin bingung ya. Waktu itu saya ngelamarnya di perusahaan bridal, kalau nggak salah, bridal. Saya datang tuh, kucuk-kucuk datang, saya bilang, saya bawa portofolio. Pas dia tanya, portofolio kamu seperti apa? Nah, saya kasih lihat tuh foto-foto saya, foto-foto kucing, foto-foto kayak orang jalanan, parkiran, kaleng-kaleng botol jalan. Kan karena saya orang Indonesia nggak pernah lihat vending mesin pun, bagi saya itu luar biasa vending mesin tuh. Kok bisa keluar minuman di situ, dingin terus gitu loh. Nah, itu saya foto tuh, saya kasih lihat ke mereka. Mereka bingung ini orang asing ini gila atau apa gitu loh. Kok bridal kok ngasih fotofolionya kayak foto kaleng-kaleng kucing gitu kan. Terusnya dia bilang, yaudah kamu pulang dulu, nanti kita email. Nah, itu. Jadi orang Jepang itu tidak bisa langsung ngomong ke situ ya. Dia sangat menghargai perasaan kita. Dia pulang, pas saya pulang dapat email langsung dari dia bahwa permintaan maaf bahwa kamu nggak bisa diterima. Nah, saya pikir, wah kenapa ini? Apa karena kamera saya pocket atau kamera saya film? Belilah kamera saya. Beli kamera yang lebih bagus lah. Waktu itu saya beli 40D masalah. Nah, saya lamar lagi. Ternyata sama, tetap hasilnya nggak ada pengalaman, saya tetap gagal. Lalu saya cari, di sini tuh ada namanya ada namanya departemen pemerintahan, di mana kita buat cari kerja ada namanya Hello Work. Jadi kita ke sana, daftar, untuk khusus orang asing ada orang asing juga yang bisa bahasa Inggris. Nah, di situ saya melihat ada lowongan fotografer dan asisten fotografer. Nah, situ saya melamar. Nah, itu yang di creation plan yang di 2011. Di sana saya masuk, lalu kita interview langsung dengan presidennya. Dia bilang begini, oh Alven, kamu punya sense yang bagus ya kan. Saya bilang, oh terima kasih.
Terusnya dari sana dia bilang kamu mau kerja kapan? Saya bilang ya secepatnya. Itu 2011 ya. Jadi saya udah bisa sedikit bahasa Jepang lah itu. Terusnya dari situ ternyata saya nggak jadi fotografer, saya jadi tukang bersih lah dibilang. Dia tukang bersih di studio. Jadi lowongannya fotografer asisten, tapi kerjanya gitu tukang bersih. Dari nyapu, semua saya awal dari sapu dulu. Terusnya saya jadi asisten kan. Tapi lama-lama saya bosan gitu loh. Saya bilang sama presidennya, saya bilang, waktu itu namanya Teshima Masahiro. Saya bilang begini dengan dia, Teshima-san, sang itu kalau di Jepang tuh sang mister lah ya, sang. Teshima-san, saya di sini tuh sudah sekitar 3 bulan lebih, tapi kenapa harus terus jadi asisten? Karena cita-cita saya jadi fotografer. Nah, saat itu saya ditantang. Tantangannya begini sama dia. Kamu yakin bisa? Gitu kan? Terus saya bilang, bisa. Yaudah besok kamu ada job pemotretan majalah untuk potret ramen. Ramen, mungkin teman-teman tahu ramen ya, noodle gitu. Nah, dari situ saya bilang, saya ambil. Ternyata bisa saya. Saya pikir, kalau foto ramen doang kok bisa gitu. Karena tiap hari ya, waktu saya kerja itu saya latihan. Saya pulang, saya kerja itu dari jam 9 sampai jam 2 pagi. Itu terus kerja. Jadi ketika senior-senior pulang, saya bersihin, saya pasang lagi tuh alat-alat lighting. Saya foto terus, latihan. Jadi tiap hari saya udah punya perasaan, oh kalau foto ramen doang, saya bisa gitu kan. Dan akhirnya bisa. Nah, dari situlah saya ditetapkan jadi fotografer. Oke, dari situ saya 1 tahun lebih, saya berhenti, terus saya masuk ke bridal Jepang. Nah, saya lihat, setelah saya masuk ke bridal, saya belajar tuh bagaimana, karena menikah di Jepang itu punya budaya juga, mereka punya budaya yang unik. Uniknya kenapa? Di sini tuh mix, biarpun mereka bukan Kristen, pernikahannya di gereja, ya kan? Jadi macam-macam tuh. Dan pendetanya pun itu pendeta bayaran, pendeta yang mereka tuh guru, sebenarnya bukan pendeta, guru bahasa Inggris sebenarnya. Jadi cuma modal bule doang bisa jadi pendeta di sini. Nah itu, jadi saya lihat nih unik juga. Nah saya belajar lah gitu. Ternyata bridal di Jepang itu sangat nggak kreatif gitu loh, nggak baku kayak robot gitu loh. Nah itu saya mulai jemu. Saya berhenti, saya langsung masuk ke studio lain. Ini masuk ke komersial studio lagi. Namanya YCS itu di 2013. Saya masuk di sana. Nah, di sini sama seperti studio yang pertama, yaitu komersial foto. Kita ngambil foto produk, kita ngambil foto macam-macam. Nah, tapi di sini, di YCS Mission Studio ini, saya nggak hanya cuma sebagai fotografer, tapi saya sebagai marketing juga. Jadi semua klien saya ambil juga. Jadi kalau dulu di studio pertama kita cuma dapat job doang tuh, deskripsi. Alvin kamu foto ini cekrek. Tapi kita nggak ngerti bayarannya berapa, sistemnya gimana. Saya nggak ngerti. Jadi itu saya cuma sebagai kalau dipikir-pikir motret doang lah. Saya nggak ngerti macam-macamnya. Tetapi di 2013 di sini ini agak berbeda. Jadi kita harus mendapatkan klien sendiri. Kita harus mendekati klien bagaimana, dan waktu itu kita ditargetkan untuk mendapatkan penghasilan per bulan itu 100 hyakumang. Hyakumang itu kalau dirupiahkan 140 juta per orang. Kalau tidak begitu kita bukan fotografer. Nah itu harus. Nah itu makanya yang membuat saya sekarang bisa berani untuk mendirikan perusahaan sendiri. Karena ya itu, saya punya pengalaman bagaimana punya koneksi. Nah ini cerita pokoknya sekilas tentang fotografi. Jadi ini saya pengen sampaikan juga bahwa fotografi, apalagi di bisnis itu bukan hanya masalah skill, tapi masalah koneksi dan masalah attitude kita juga itu. Oke, ya bagus sekali nih yang terakhir tadi, bagus sekali bahwa fotografi tidak hanya masalah skill, tapi koneksi dan attitude ya. Jadi saya rasa mungkin untuk di semua bidang ya, Mr. Alvin ya, semua bidang itu attitude itu juga sebuah hal yang penting sekali ya. Kemudian ini saya mau tanya ini, sebetulnya hal yang luar biasa. Tadi kan awalnya Alvin sudah di Australia, kemudian memutuskan untuk pindah ke Jepang itu.
Karena motivasi pacar ya ternyata ya. Oh nggak gini kok, maaf saya koreksi bahwa saya koreksi sebenarnya saya belum kerja Australia waktu itu. Saya baru mau kuliah ke Australia. Jadi iya, jadi saya waktu itu baru mau kuliah di Australia. Jadi belum sempat ke Australia gitu. Oh, belum sempat ke Australia ya? Iya, iya, belum sempat. Oke. Kemudian gini, selama Mr. Alven ini menempuh ini, hal yang paling, kan kalau bisa bilang berkecimpung di bidang fotografi kan sudah 10 tahun lebih ya bisa dibilang 10 tahunan lah. Hal yang paling membuat Mr. Alven enjoy di bidang itu apa ya? Bekerja di bidang fotografi. Oke, karena pertama kali saya lihat bahwa kita manusia kerja bukan hanya untuk mendapatkan uang. Ini yang saya lihat. Dan di fotografi itu saya menemukan passion saya. Jadi di fotografi itu selain kita motret, karya kita pun terus ada. Bisa dinikmati orang. Khususnya untuk komersial foto, kita bisa melihat karya kita seperti di tempat umum, di majalah-majalah, di halte, di department store. Kita bisa melihat karya-karya kita di sana. Itu salah satu kenikmatan hidup yang saya pikir ya. Jadi tidak hanya uang, karya pun kita akan ada. Oke, berarti itu ya kenikmatannya ya, bisa melihat karya kita dipasang dan bisa bertahan lama ya, karya kita bisa dilihat semua orang ini ya. Tapi kalau boleh tahu, Mister, sebelumnya atau mungkin waktu masih masa-masa sekolah, Mister ini punya nggak sih hobi tentang fotografer ini sendiri? Atau baru coba-coba ketika di Jepang gitu? Saya suka, tapi nggak mendalami. Karena dulu saya ikut Mapala, pecinta alam, saya suka hal-hal dokumentasi itu saya sangat suka. Dan walaupun ya pocket, film itu saya suka, tapi belum ada fotografer. Nah, karena pikiran saya gini, fotografer itu dulu ya, saya pikir tuh kayak kita ke Borobudur minta foto, yo mas, foto yo, boga gitu, nah, kayak gitu. Saya belum tahu yang namanya dunia komersial foto itu seperti gini loh, lebih kreatif gitu loh. Saya belum berpikir ke sana. Oke, baik. Oke, Mister. Biasanya kan orang-orang kalau misalnya orang-orang awam tuh kalau misalnya berpikir fotografer enak kerjaannya cuma foto-foto aja tapi gajinya gede gitu. Sebenarnya selain skill terus pengalaman kemudian koneksi itu kan pasti fotografer sendiri tuh punya tantangan-tantangan tersendiri. Bisa sharing nggak sama kita tantangannya apa aja sih Mister jadi fotografer itu? Oke, sebenarnya ntar, saya pengen sharing dulu. Bisa nggak ini hostnya diganti? Karena hostnya diganti. Jadi, kok masukin ke host juga? Oh, dari Mr. Alven. Iya, dari Mr. Alven ya tadi. Oke, bentar ya. Aku masukin nama. Oke. Oke, back ke host. Oke. Ya. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke. Karena Oke. Kita lanjutkan lagi ya, Mister. Okay. Jadi bisa share sama tantangannya apa aja jadi fotografer. Oke, sebenarnya tantangannya itu khusus di dunia komersial itu yang paling menarik adalah kita tidak bekerja sendiri, kita kerja sebagai tim. Dan tantangannya khususnya ya di Jepang itu ya, di Jepang ini saya menghadapi orang yang sulit ditebak. Orang Jepang itu gimana ya saya pikir ya, mungkin orang yang baru pertama kali di Jepang akan mengalami namanya depresi karena orang Jepang itu sulit untuk mengatakan yes atau no. Gray, orang Jepang itu sangat gray, jadi kita harus bisa memperhatikan orang ini maunya apa. Ini yang menjadi satu tantangan saya. Apalagi kan saya juga orang Indonesia yang mungkin ada keterbatasan bahasa. Ini yang menjadi satu tantangan saya. Terus saya menjadi tantangan lain, saya ingin mengibarkan Indonesia bendera merah putih di tanah Jepang gitu loh.
Ini menjadi satu tantangan saya. Orang asing yang bekerja di Jepang itu mungkin sebagai komersial foto mungkin tidak, orang Indonesia ya mungkin tidak ada. Itu yang menjadi. Oke. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan di leaders kita yang ada di sini. Jadi gimana sih bedakan antara ini hobi atau ini suatu hal yang bisa saya seriusin untuk jadi karir gitu. Jadi misalkan gini, saya hobi foto nih, tapi apakah itu hanya sekedar di hobi? Apakah itu sebuah hal yang oke, ini bisa sebuah hal yang positif yang saya punya passion di situ. Gimana untuk bedakan itu? Kadang rancu juga kan itu. Ada bisa siswa bilang, saya hobinya apa? Hobinya kalian apa? Main game. Nah, terus besok pengen jadi apa? Nggak tahu. Oke. Untuk di fotografi, saya pikir ini suatu profesi yang tidak memerlukan pendidikan khusus. Jadi ini masalah sense dan skill. Jadi untuk menjadi profesional kan pengertiannya begini ya. Ini ada banyak pengertian tentang profesional. Jadi kalau saya profesional karena saya full timer. Mungkin ada juga yang teman-teman yang mengatakan mereka hobi, tapi juga bisa mendapatkan penghasilan. Bagaimana caranya? Ya banyak cara. Misalkan satu, menjadi kontributor. Misalkan jadi kontributor stok foto. Kan sekarang banyak tuh dijual-jual stok foto. Jadi mengambil konten-konten tentang Indonesia, tentang kebudayaan, lalu di-upload di website, di stok foto, dan itu akan mendapatkan penghasilan passive income. Nah, itu. Ataupun mungkin, mungkin pekerjaannya mahasiswa, tapi sambilan sampai ke fotografer, itu nggak masalah. Karena tidak ada, patokannya, nggak boleh, nggak ada. Mumpung dia ada klien, ya dia profesional, gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya nih. Kalau Mr. Alven ditanya, sebetulnya waktu SMA dan kuliah dulu ngambil jurusan ekonomi manajemen dengan profesi sekarang, apakah pendidikan itu mendukung ya, menunjang nggak ya untuk profesi Mr. Alven sekarang sebagai seorang fotografer? Sangat menunjang, sangat menunjang. Bagi saya pendidikan itu apapun itu berguna, nggak ada sia-sia. Karena walaupun kita lulusan sastra Inggris, lulusan itu akan berguna karena fotografi global. Dan khususnya di manajemen, saya belajar tentang manajemen, tentang marketing. Nah, ini berguna sekali. Dulu saya berpikir, kok lulusan ekonomi masuknya ke fotografer. Dulu berpikiran seperti itu, tapi pas saya buka lagi buka masa lalu, ternyata tuh pernah ada guru yang ngajar gini tentang market, tentang diferensi klien itu seperti apa maunya. Itu sangat berguna sekali. Tidak ada yang sia-sia kalau menurut saya. Tidak ada yang sia-sia. Oke, baik. Semua hal yang bagus yang dipelajari tidak akan sia-sia ya. Tidak akan sia-sia, apa saja. Masih kaitannya dengan tadi tentang mengenai hobi tadi. Gimana sih seseorang bisa merubah jadi, karena sekarang kan kalau dibilang hobi fotografi, sekarang semua orang bilang saya hobi fotografi. Semua orang kemana-mana tentang kamera. Nah, banyak yang mengaku fotografer. Tapi gimana sih menjadi, apalagi Mr. Alven di Jepang itu kan tantangannya nggak mudah, saingannya pasti banyak, apalagi sebagai orang asing di sana. Apa sih yang bisa membuat Mr. Alven ini jadi, saya bisa jadi fotografer yang stand out among others? Oke, saya bisa share share screen ya, share screen. Oh, bisa. Tarik di mana ya? Oke, share screen. Ya, sudah bisa, Mr. Alven bisa share sekarang. Bisa ya, oke. Nggak keluar ininya, oke. Video. Oke, saya mau share screen. Oke, saya masuk ke, mungkin bisa dilihat, sudah bisa dilihat. Saya mau awal dulu ini saya persiapkan juga singkat sekali tentang saya. Oke, mungkin ini akan menjawab yang tadi itu juga. Pertama kali saya Alven Elias, saya ini commercial photographer. Saya juga adalah kontributor Metro TV. Awal profesi saya, kenapa
kapan itu waktu pertama kali Presiden Donald Trump dengan Kim Jong bertemu di Singapura pada tanggal 12 Juni. Nah, di situ jadi saya mulai bergabung dengan Metro TV. Mungkin kalau ada berita-berita besar di Jepang, kalau teman-teman setel Metro TV, kemungkinan besar saya akan keluar. Terusnya ini yang menjadi tujuan hidup saya pertama kali, bahwa saya yang tadi dibilang mungkin pertanyaannya Koko bahwa semangat itu, bahwa tujuan hidup saya ya untuk menjadi manusia yang bermanfaat, karena bagi saya manusia itu harus bermanfaat buat orang lain. Terusnya juga sesuai dengan apa namanya ya, namanya National Leader School ini juga ini sangat menarik juga karena kita itu nggak boleh menjadi orang-orang yang biasa saja. Kita terus menjadi pemimpin dan tercatat oleh sejarah, itu yang saya pikir. Terusnya tujuan segalanya ya satu, bahwa kita ini hidup semuanya untuk kembali kepada Tuhan. Kedua, tentang harta, ini mungkin bisa nanti di-sharing juga, misalkan di-record, bahwa bagi saya menjadi harta dalam hidup saya itu bukannya uang. Yang menjadi harta saya itu adalah manusia dan waktu. Dan ini saya baru tahu dan saya baru rasakan ketika saya menjadi fotografer dan bertemu banyak orang. Jadi kalau tidak ada manusia, saya nggak akan mendapatkan uang. Karena kenapa? Karena kerjaan saya dari manusia, gitu loh. Karena saya dipanggil dapat proyek pun dari manusia. Jadi di sini saya belajar bagaimana untuk menghargai orang, menjaga attitude, itu yang tadi saya bilang. Terus saya waktu. Khususnya di fotografi, bagi saya ini belajar banyak hal, terutama dalam manajemen waktu. Bisa kita tahu bahwa manusia kan hidupnya terbatas, kita nggak tahu kapan. Nah, di fotografi ini saya belajar memanfaatkan waktu. Jadi momen. Fotografi ini berbicara tentang momen. Kita tidak bisa mengulang lagi. Nah, ini jadi inilah yang terpenting, manusia dan waktu. Jadi saya berharap ketika saya berbicara di sini, teman-teman mempunyai konsep yang sama bahwa waktu kita itu sama,